Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, saya sampaikan selamat malam, selamat datang di ibadah tutup tahun kesempatan malam hari ini. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Ya. Ada banyak Bapak Ibu pergumulan, ada banyak juga doa, ada banyak rancangan-rancangan yang akan kita kerjakan ke depan. Tetapi ada juga Bapak Ibu doa di antara kita yang belum terjawab oleh Tuhan. Tapi jangan berkecil hati, tetap semangat, kita tetap percaya bahwa Allah tetap ada bersama-sama dengan kita, dan Allah sudah sediakan rancangan yang terbaik untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kesempatan malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. 5 jam ke depan kami mempertinggalkan Tuhan tahun 2022.
Allah yang kudus, Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami sepanjang tahun 2021 Tuhan. Tidak satu pun hal yang tertinggal yang sudah Engkau lancarkan dalam hidup kami Tuhan. Kadang kami sebagai manusia Tuhan lalai akan setiap kebaikan-Mu, lalai akan setiap Tuhan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Ego kami Tuhan yang seringkali kami munculkan di hadapan Engkau. Tapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa di tahun yang baru, tahun 2022 nanti, yang 5 jam ke depan akan kami injak bersama-sama dan kami lalui. Kami yakin ada pertolongan yang luar biasa, ada kekuatan yang super luar biasa yang Tuhan siapkan buat kami semua. Tanpa kami mendatangkan Engkau Tuhan dalam hidup kami akan jatuh Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, lawatan-Mu Tuhan akan terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami mengimani itu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang selalu campur tangan dalam hidup kami, membawa kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang ibadah dari awal pertengahan sampai selesainya, kami pertaruhkan dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang beracara malam hari ini, Tuhan menjaga, melindungi, melingkupi kami, sehingga apapun Tuhan yang kami kerjakan malam hari ini semata hanya untuk meluhurkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan, mengagungkan nama yang luar biasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Semua yang percaya katakan amin. Ya, berikan salam Bapak Ibu kepada kanan kiri, ya, depan belakang, ya. Masih dalam suasana Natal Bapak Ibu, saya percaya hati kita semuanya dilingkupi dengan kegembiraan, ya, karena beberapa hari kita sudah berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, ya, tetangga. Sungguh luar biasa, ada canda tawa kegembiraan yang luar biasa. Dan malam hari ini kembali kita diingatkan bahwa Yesus lahir membawa damai buat kita semuanya. Amin. Kita mau bersorak, kita akan rayakan malam hari ini kembali bahwa Yesus lahir. Haleluya. Mari kita puji bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Rayakan Yesus
kita, Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan kembali yang meriah. Haleluya. Ya. Ada satu nama yang super ajaib. Ada satu nama yang terus ada. Seolah-olah dia nggak mau pisah dengan kita. Dan terus ada bersama di dalam hidup kita. Dia selalu melindungi, selalu menolong, mengerti apa yang belum kita ucapkan. Dia itu adalah namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia yang layak dipuji dan disembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebenaran
nama yang termulia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak disembah dan patut ditinggikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yakini bahwa setiap firman yang terbagi pada malam hari ini ada firman yang hidup, firman yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Bukalah hati kita, buka pikiran kita, supaya kita dimampukan untuk kita boleh bersama-sama mengerti dan memahami akan firman Tuhan malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna. Bersama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan
Ya, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Kami diberi kesempatan memuji Tuhan. Sungguh kami bersuka cita dan bergembira karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami di hati kami masing-masing, sehingga hari ini terungkaplah puji-pujian kami sebagai bentuk ucapan syukur kami yang keluar dari dasar hati kami. Terima kasih Tuhan karena kami menyadari betul dan meyakini bahwa betapa kasih setiamu luar biasa. Kami terima sampai hari ini. Kebaikanmu Tuhan luar biasa kami nikmati sampai hari ini. Pertolonganmu Tuhan nyata di hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan yang terus Engkau naungi, Engkau lindungi, Engkau berkati, sehingga kami kedapatan terus di dalam kemurahan Tuhan. Sebentar kami hendak belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami tetap rindu supaya isi hati Tuhan saja yang bisa kami nikmati, karena kami tidak sedang membutuhkan hikmat dari manusia, tetapi kami sungguh-sungguh membutuhkan hikmat dari Tuhan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan hidup kami dan sebagai keyakinan kami di hari-hari ke depan bahwa Tuhan pasti tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang hendak menyampaikan isi hati Tuhan, dan buka hati setiap kami supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami yang menyampaikan,
kami yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tak satu pun kami pulang dengan sia-sia, tapi sungguh memperoleh sesuatu yang baru datangnya dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Doa sembahyang ucapan syukur kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, silahkan duduk. Ya, puji Tuhan, senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu dalam suasana yang membahagiakan tentunya. Izinkan saya menyapa selamat sore, shalom. Selamat sore, shalom. Ini hari istimewa, terima kasih Pak Harun diberi kesempatan untuk berbagi tentang firman Tuhan. Kalau boleh saya minta tolong Ibu Bapak berkenan memperhatikan renungan dari awal sampai akhir, karena mohon izin nanti ada doorpress menarik, ada kuis ya. Kuisnya sudah saya siapkan beberapa hadiah. Ada telur, ada beras, ada, maaf, saya sudah siapkan juga itu kompor gas dan kulkas dengan harga tertentu. Tapi yang bisa menjawab ya, kalau tidak ya mohon maaf, nanti saya bawa lagi itu barang-barang. Ya, sekali lagi ada telur, ada pulsa, ada beras, ada juga apa tuh kompor gas dan kulkas dengan harga tertentu ya. Ya. Oke, baik. Singkat saja ya renungan kita supaya nanti bisa menjawab berbagai kuis yang sudah saya siapkan, karena malam hari ini katanya ada 12 ya Mas. Ya, nanti minta waktu beberapa detik untuk saya Mas. Baik, tema kita hari ini adalah sampai di sini Tuhan menolong saya. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Saya ambil dari 1 Samuel 7 ayat 12 ya. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Saya ingin dulu kita semua sama-sama kita ucapkan bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Ulangi. Sampai di sini Tuhan menolong saya. 1 Samuel 7 ayat 12. Diperhatikan dari sekarang ini, nanti barangkali tulisnya keluar. Baik Ibu Bapak, Ibu berkati Tuhan. Ini satu tema yang menurut saya sungguh-sungguh menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu. Terutama saya merasakan betul tema ini menghidupi dalam kehidupan saya. Biasanya momentum akhir tahun itu dipakai untuk apa? Dipakai berbagai pihak untuk melampiaskan berbagai kegembiraan. Ya, ada yang berpesta pora, ada yang berhura-hura, ada yang beria-ria gitu ya. Para rohaniawan ada yang berdoa, ada yang berpuasa gitu ya. Kemudian anak-anak Tuhan ada yang mendekatkan diri pada Tuhan dan berbagai ekspresi. Itu saya kira monggo saja ya, tidak ada masalah ya. Tetapi nanti saya akan tunjukkan kepada kita apakah seperti itu hanya terjadi pada akhir tahun saja. Ternyata saya menemukan jawaban tidak Bapak Ibu. Dan itu tidak akan ada gunanya apapun kalau kita beria-ria, kita berpesta pora, kemudian kita berdoa puasa, kayaknya bersungguh-sungguh pas akhir tahun saja. Nanti tanggal 3 lupa. Gitu. Saya kira tidak itu. Ternyata saya temukan jawabannya tidak begitu. Tapi saya temukan jawabannya yang betul adalah kita akan belajar konsisten. Belajar konsisten Bapak Ibu. Tetap setia dan dekat pada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan selalu menolong kita. Nah, kalau jenengan pahami ayat kita sampai di sini Tuhan menolong kita, mungkin bisa ditafsirkan hari ini saja ya. Besok tidak ya. Ternyata tidak juga itu. Penjenengan baca besok tanggal 2 Januari bunyinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nanti tanggal 4 April bunyi begitu, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kalau kita mau kita pakai cermin dari kehidupan kita selama ini, ya saya kira tidak harus tahun 2021 saja, tahun-tahun sebelumnya juga boleh. Maka sebenarnya Bapak Ibu, Alkitab kita itu sudah menyorot kehidupan kita. Dan ternyata Alkitab kita itu menggambarkan realita. Oleh karena itu,
saya ajak kita semua baca sama-sama dari kitab 1 Samuel 7 mulai ayat yang kedua. Monggo Mas ditampilkan, Mas multimedia, mulai dari ayat yang kedua sampai 12. Ini sesuatu yang menarik yang menggambarkan kehidupan kita dari hari ke hari. Ya, mohon maaf, saya tidak bicara tahun 2021 saja, tapi yang lalu-lalu, Bapak Ibu ya. Mari kita baca, kita cermati sama-sama. Sejak saat tabut itu tinggal di Kirya Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh pada Tuhan. Nah, yang pertama ya, ini ada cerita mengeluh pada Tuhan. Ya. Yang kedua, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Terus ya, kemudian orang-orang Israel itu menjauhkan para Baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ini mulai ada kebaikan, mulai beribadah gitu. Lalu Bapak Ibu yang berikutnya menarik juga nih. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu. Nah, ini ada penegasan lagi nih. Jadi pada mulanya berdoa biasa, nah ini sekarang ditopang oleh hamba Tuhan. Aku mau berdoa kepadamu. Saya kira ini menarik untuk kita cermati Bapak Ibu. Lalu berikutnya, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa. Nah ini menarik ya. Mereka juga berpuasa. Coba bayangkan. Pada hari itu, dan dia berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ibu Bapak, jadi pertama-tama mengeluh gitu ya, lalu mulailah berdoa gitu ya, lalu ada hamba Tuhan menumpang gitu ya kira-kira ya. Setelah itu ada yang berpuasa, setelah itu ada pertobatan. Ya, luar biasa. Dan itu saya kira gambaran-gambaran kita yang selama ini kita jalani, saya kira Bapak Ibu ya. Nah ini menarik untuk kita cermati. Terus Mas, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ibu Bapak, tadinya ya musuhnya itu gagah perkasa ya, ingin membunuh saja dia, ingin menyerang siapa itu orang Filistin, tapi akhirnya mulailah kendor. Ya, ini terjadi. Ini sungguh-sungguh kejadian. Lalu kata orang Israel itu kepada Samuel, janganlah berhenti berseru. Bapak Ibu, ini hamba Tuhan menekankan, hamba Tuhan yang nama saya, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah, supaya ia menyelamatkan kami. Maaf, saya ulangi. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, artinya ada sekelompok anak-anak Tuhan minta pada hamba Tuhan, Pak Pendeta, Romo, jangan berhenti berseru, tolonglah doakan saya, gitu ya. Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari orang-orang Filistin. Ayo Pak Pendeta, Bapak-bapak gembala saya, tolonglah saya doakan dia, berserulah terus buat kami, supaya saya bisa terhindar dari kemiskinan, terhindar dari ketakutan, terhindar dari kekhawatiran, terhindar dari malapetaka itu ya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu, kita bersyukur ketika kita punya bapak-bapak pemimpin gereja terus berdoa kepada Tuhan. Nah menarik betul Bapak Ibu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruh kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab. Bapak Ibu, ada yang menarik juga ya. Ternyata tidak hanya dibutuhkan doa, tidak hanya dibutuhkan berseru-seru, tidak hanya dibutuhkan puasa, tapi dibutuhkan pengorbanan. Ada hamba Tuhan yang mau berkorban kepada Samuel mengambil seekor domba, itu artinya ada seorang hamba Tuhan yang mau berkorban, Bapak. Maka Tuhan menjawab. Seperti apa jawabannya?
Ayat 10, Mas. Sedang Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Selanjutnya, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bekar. Nah ini kalau itu menarik ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Gesana. Ia menamai Ebenezer katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini firman itu benar-benar luar biasa ya. Kalau jenengan dan saya renungkan, cermati Bapak Ibu, monggo kita maknai dalam hidup kita. Bukankah kehidupan kita ya Bapak Ibu ya, selama ini begitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita punya persoalan pergumulan. Apa itu orang Filistin ya? Kadang-kadang orang Filistin di depan kita ya, pengen menyerang kita saja ya. Apa itu orang Filistin? Sakit penyakit, persoalan hidup, mohon maaf, hantu-hantu ekonomi, hantu-hantu sakit penyakit, hantu-hantu virus gitu ya, hantu-hantu kekacauan, hantu-hantu ketidakdamaian dan seterusnya. Itu adalah orang-orang Filistin yang sesungguhnya ada di depan kita. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu ketika satu saat kita lalu mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya akhirnya saya punya persoalan seperti ini? Rasanya tidak mungkin berlalu. Bukankah kita juga sering begitu? Kira-kira jam 16 tadi Bapak Ibu, saya juga ketemu seseorang yang menceritakan kehidupannya. Padahal menurut saya orang itu sangat berkecukupan, anak-anaknya hebat. Di mata saya orang itu orang yang sedang ada. Tetapi ternyata dia juga mengeluhkan. Dia berkata, kadang-kadang saya rasa takut gitu ya, rasa was-was gitu dia bilang. Apalagi kalau saya melihat anak-anak saya gitu ya, rasanya aduh, apa mungkin ya saya bisa. Dia berkata, apa bisa ya saya bisa menyenangkan anak-anak saya. Lalu saya bilang, jangan nyepelin Tuhan ya, saya bilang itu. Kalau seperti itu berarti jenengan sedang nyepelin Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak itu tuh milik Tuhan. Kenapa harus ditakutkan? Saya bilang gitu. Lebih baik kita datang pada Tuhan, coba bicara itu Tuhan. Dia kebetulan orang Islam ya. Nyolek Tuhan itu tidak harus secara normatif. Bisa dengan sholat tahajud. Saya Kristen bisa dengan cara sembahyang doa syafaat. Tapi tidak harus normatif. Sholat Tuhan, ngomong sama Tuhan, deketi dia, ajak bicara dia. Jangan sampai biarkan dia diam. Saya bilang begitu. Akhirnya dia sadar, iya ya, kenapa saya harus mengkhawatirkan hidup ini? Karena semua itu adalah kehendak Tuhan. Saya berikan ilustrasi. Itu loh pohon-pohon, itu loh bunga-bunga itu loh. Itu diberi keindahan oleh Tuhan, saya bilang. Dia nggak pernah minta loh, tapi dilengkapi. Apalagi putra-putranya jenengan itu, orang-orang hebat. Apalagi di zaman sekarang itu, banyak peluang, banyak pekerjaan, banyak gampang cari uang dibanding saya dulu, saya bilang. Jangan khawatirkan itu, gitu Bapak Ibu. Nah itulah kira-kira dinamika kehidupan kita. Bukankah kadang-kadang kita juga suka mengeluh sama Tuhan? Tuhan, kenapa ya masalahku kok nggak selesai-selesai? Mengapa ya sakit penyakit yuk ada saja? Mengapa ya cita-cita kok nggak sudah terkabul ya Bapak Ibu? Kadang-kadang itulah yang menjadi momok dalam diri kita. Dan sesungguhnya saya berkata, itu adalah fata morgana, itu adalah ilusi. Itu ketakutan dibuat sendiri, kekhawatiran dibuat sendiri. Kenapa? Karena belum ketemu jalannya. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita diberitahu oleh Tuhan jalannya seperti apa. Pelan-pelan Tuhan akan bawa itu. Apa itu jalannya? Yang pertama adalah ada saatnya kita harus berbalik, beribadah pada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 4,
Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan Aserowet dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ibu bapak, kita pelan-pelan mulai kalau gitu aku pengen menyadari, saya mau dekat sama Tuhan, saya mau meninggalkan Filistin, godaan-godaan, gangguan-gangguan, persoalan-persoalan yang sesungguhnya itu adalah fata morgana. Fata morgana itu ya ilusi saja, bukan sesungguhnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita berputar pada persoalan masalah itu Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang nyepelek Tuhan. Karena Tuhan kita itu sanggup melepaskan itu. Makanya saya berkata, jangan fokus pada masalah yang ada, tetapi mari kita fokus pada Tuhan, sang pemecah masalah. Nah, mungkin di tahun-tahun yang lalu kita sering melakukan hal itu, tapi mari kita sadari Bapak Ibu, hal itu tidak harus dilakukan untuk anak-anak Tuhan. Jadi mari kita akan naik tingkat menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Mari kita akan naik level berikutnya. Level berikutnya adalah ada saatnya kita lebih bersungguh-sungguh mengakui dosa. Ayat yang ke-6 Mas. Setelah bertumbuh dan seterusnya, mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukankah kita juga tahun-tahun yang lalu juga begitu ya? Setelah kita menyadari aku harus dekat sama Tuhan, dan ketika kita dekat sama Tuhan kok belum tercapai cita-citanya, kadang-kadang kita harus kita kuatkan lagi dengan cara apa? Aku mengakui dosa saya, dan lalu bagaimana? Berdoa dengan puasa. Makanya kita tuh mengajari kita ya seperti ini kira-kira. Penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan doa dan puasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin jenengan yang lalu juga pernah begitu ya, wah ini rasanya berat, kalau gitu saya akan puasa gitu ya. Nah itulah dinamika kehidupan kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Lalu Bapak Ibu, ada kalanya apa lagi? Ada kalanya kita harus berseru-seru ya, berseru-seru itu dicantumkan di ayat 9 Mas. Ayat 9, kita pada satu saat harus berseru-seru Bapak Ibu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu, berseru kepada Tuhan, bukankah kita juga suka begitu di waktu yang lalu? Nah mari kita cermati, ketika kita berseru, apa makna yang kita dapatkan Bapak Ibu? Ya, apa yang kita makna? Nah kalau belum ya, mari kita akan hari ini, aku harus berseru-seru nih. Berseru-seru sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Lalu kalau tidak menjawab doa kita bagaimana? Terus saja berseru-seru pada Tuhan. Mari kita berikan seperti cerita di Alkitab. Kalaupun Tuhan tidak menolong saya tetap menyembah Tuhan. Cerita Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Kalaupun Tuhan tidak menolong saya tetap menyembah Tuhan. Itu Bapak Ibu. Namun demikian saya sangat meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Itu yang saya yakini. Dan itu sudah terbukti dalam kehidupan kita selama ini saya kira. Maka nanti kita akan ketahuan endingnya ayat 12. Nah untuk itu Bapak Ibu, masih kita cermati di ayat yang 9, ada kalanya kita harus berkorban. Nah, jadi di samping berseru-seru harus berkorban Bapak. Ya, sebagai korban bakaran, mempersembahkan seluruh kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah ini adalah tahapan-tahapan kita sebagai orang percaya. Maka endingnya ayat 12 seperti apa? Kita baca sekali lagi. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita.
Kenapa? Karena akhirnya orang Filistin itu disingkirkan oleh Tuhan. Dan siapa yang menggundurkan? Yang menggundurkan adalah Tuhan. Kalau begitu sebenarnya orang Israel bisa tidak menggundurkan? Tidak bisa. Maka yang menggundurkan siapa? Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Kalau kita punya Filistin yang rasanya hebat gitu ya, pedangnya luar biasa ya, senjatanya modern dan hebat-hebat, kita nggak bisa melawan itu. Ya jangan dilawan sendiri, serahkan sama Tuhan. Caranya apa? Berdoa, berpuasa, berseru-seru dan berkorban. Nah, kalau begitu Tuhan akan ambil alih itu, dan Tuhan dengan mudahnya itu menggundurkan itu orang-orang Filistin dari antara kita, dan kita akan menjadi pemenang. Dan akhirnya kita akan berkata, sampai hari ini Tuhan menolong saya. Kenapa? Karena musuh kita orang Filistin itu, Bapak Ibu, Filistin akhir zaman maksud saya, bukan fisik ya Bapak Ibu, tapi beban pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, dan seterusnya. Maaf, kemiskinan itu tidak selalu dalam bentuk finansial ya. Kemiskinan spiritual, kemiskinan emosional, kemiskinan fisikal, itu namanya kemiskinan Bapak Ibu. Itu namanya orang-orang Filistin yang selalu berada di depan kita. Tapi ketika kita mau berseru-seru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, memohon sama Tuhan dan rela berkorban Bapak Ibu, maka sampai satu saat kita akan berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. Nah, biarlah cerita-cerita tahun yang lalu Bapak Ibu, yang kadang kita mengeluh, akhirnya kita berbalik arah, kita berseru, kita berdoa, kita berkorban, kita berpuasa, kita terus bawa di tahun-tahun ke depan. Supaya apa? Ke depan kita menjadi orang-orang hebat, dan setiap saat Bapak Ibu, kita akan berikrar di dalam Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong saya. 31 Januari 2021 berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. 3 Maret 2022 akan berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya, dan seterusnya kapan saja kita akan berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang benar. Kita tidak nyepelek Tuhan, karena Tuhan kita itu hebat Bapak Ibu, dan sanggup menolong kita. Selama kita mengakui dan minta pertolongan Dia, saya sangat meyakini Tuhan mau menolong kita. Itu bagian yang pertama. Sebenarnya ada 3 bagian yang tidak saya sampaikan, tapi rasanya tidak memungkinkan, maka nanti saya ajak kita semua. Bagian yang kedua, yakini pertolongan Tuhan itu kekal Bapak Ibu ya. Yakini pertolongan Tuhan itu kekal. Nanti jenengan bisa baca di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, selalu baru, tiap pagi besar setianya. Itu nih Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Jadi pada dasarnya pertolongan Tuhan itu tak berkesudahan selama kita minta Dia menolong kita Bapak Ibu. Nun sewu bahasa saya, jangan gagah-gagah gitu, jangan sok hebat gitu, jangan sok kemaki gitu, jangan sok kaya, jangan sok pintar, jangan sok rohani gitu. Jangan Bapak Ibu, serahkan sama Tuhan. Itu kunci Bapak Ibu, tidak ada kunci lain. Kuncinya serahkan sama Tuhan. Berbalik arah, berdoa, berpuasa, berseru-seru, dan berkorban, maka Tuhan akan menggundurkan itu bangsa Filistin yang adalah momok dalam kehidupan kita. Maka kita akan berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. Dan tahun depan kita akan berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. Itu menjadi kenyataan, bukan sekedar tulisan, teori, kata orang, kata pemerintah, kata orang hebat, kata batuan, tapi kata saya, sampai di sini Tuhan menolong saya. Dan yang terakhir, saya singkatkan saja, pesan yang ingin saya sampaikan adalah, mari semangat seperti ini tidak hanya terjadi pada momentum tutup tahun dan buka tahun. Monggo saja nih, jenengan mengekspresikan diri di momen tutup tahun dan
awal tahun. Tetapi pesan kita, pesan saya adalah seperti tertulis di 1 Korintus 15. Mas, ini penting, maka minta tolong dibuka. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini penting Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Mohon maaf, itu kata-katanya mohon dicatat ya. Dan giatlah selalu, ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ingin mencatatkan diri. Dan giatlah selalu Bapak Ibu. Nah, itu artinya apa? Artinya jangan saja pada momentum tutup tahun kita haleluya gitu ya. Tapi 2 Januari haleluya, jangan lupa. 1 Januari haleluya. Tapi 3 Maret langsung lupa. Lupa ayat ini. Ternyata Tuhan berkata, tidak pernah dia berkata pada tahun tanggal 1 Januari harus bersemangat gitu ya. Tidak itu. Tapi 31 Desember harus mengadakan ibadah semalam suntuk, tidak ada itu. Tapi dia bilang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selalu itu setiap saat, tidak urusan itu 31 Januari, 31 Desember, 1 Februari, 1 Maret, tidak urusan dengan itu. Tapi yang dia urus, apakah kita selalu giat melayani pekerjaan Tuhan. Ya, bukannya saya a priori dengan huri-huri tahun baru, tidak ya, monggo saja, itu kan memang tidak dilarang juga ya. Tapi untuk tahun ini jangan lewat jam 10, itu jadi larangan ya. Kalau sampai lewat jam 10, Satpol PP, tentara, polisi bergerak itu membubarkan Bapak Ibu. Karena rapat yang lalu sudah disepakati acara-acara ibadah tahun baru Natal tidak boleh lewat jam 10. Kalau lewat dibubarkan itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Ya karena memang situasinya berbeda. Tapi inti yang ingin saya sampaikan adalah monggo Bapak Ibu kita bisa cermati kehidupan ini dari tahun-tahun yang lalu, boleh kita renungkan, kita refleksikan hari ini, dan kita akan kembali memasuki sesuatu lembaran yang baru. Monggo boleh saja, tetapi saya ingatkan giatlah selalu. Jadi semangat mengikut Tuhan itu selalu, setiap saat. Berdoa itu ya selalu, setiap saat. Bertobat itu tidak hanya pada tanggal 1 Januari, tidak itu. Mengaku dosa tidak hanya tanggal 1 Januari, tidak itu. Berkomitmen melayani Tuhan tidak hanya tanggal 1 Januari, tidak itu. Komitmen setiap saat. Bayangkan kalau saya mau komitmen nunggu 1 Januari, apa ada jaminan kita hidupnya sampai 1 Januari nanti? Tidak itu. Makanya Bapak Ibu, semangat kita adalah mari setiap saat kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena ada janji yang luar biasa. Dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya menyaksikan betul Bapak Ibu, dalam hidup ini secara fisikal kasat mata saya nggak punya pekerjaan yang jelas Bapak Ibu ya. Dan sewu, mohon maaf nih, selalu saja ada pihak-pihak tertentu yang mohon maaf mungkin repoti. Tapi saya terima dengan sukacita itu Bapak Ibu. Tapi apakah saya dibuat Tuhan berkekurangan? Ternyata tidak itu. Kenapa saya bersemangat itu melayani Tuhan? Sepanjang saya bisa lakukan dengan bersemangat itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu luar biasa. Ada saja cara-cara Tuhan memberkati. Saya juga kadang-kadang bingung, kadang-kadang trennya kok bisa ya. Orang-orang lain katanya masa pandemi, masa kesulitan. Tapi kok ternyata Tuhan tidak membuat saya kesusahan. Tidak itu Bapak Ibu. Mengapa? Karena saya punya gantungan Tuhan. Tidak gantungan pada pekerjaan, tidak gantungan pada orang, tidak gantungan pada jabatan, tidak gantungan pada profesi, tidak. Gantungan saya sama Tuhan saja sudah. Maka Tuhan bisa kerjakan apa saja. Jangan bisa cek Pak Harun, kalau Pak Harun tiba apa saja kepada saya tidak akan berkata tidak itu. Saksinya ada Pak Harun ada ya. Iya Pak, siap juga aja, nggak pernah berkata tidak Pak itu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya selalu berkata iya. Itu artinya apa? Luar biasa berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Itu dua yang diberkati Tuhan. Mari kita bawa semangat ini setiap saat, tidak hanya 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, sampai 4 Februari. Mari kita bersemangat terus giat melakukan pekerjaan Tuhan. Maka setiap saat saya rindu kita semua akan berkata sampai hari ini
Agustus Bapak Ibu, saya dan jenengan berkata, sampai di sini loh Tuhan menolong saya. Itu yang bisa sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami rindu. Momentum 31 Desember boleh ada, tetapi semangat yang ada pada kami akan terus membara di setiap waktu. Giat melayani Tuhan itu setiap saat. Tidak hanya 1 Januari Tuhan, tapi setiap saat. Ucapan syukur itu juga setiap saat. Berseru-seru pada Tuhan itu juga setiap saat. Berkorban juga setiap saat. Berpuasa setiap saat. Itu yang akan menjadi bagian dalam hidup kami. Namun Tuhan, tentu banyak persoalan yang kami hadapi, banyak kendala. Oleh karena itu kami minta pertolongan Tuhan supaya kami dimampukan melaksanakan firman-Mu. Bukan saja firman jadi teori pengetahuan dan kami bisa bersikap, tapi kami akan mampu melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Camkan firman-Mu untuk setiap kami, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Seperti janji tadi, minta izin, mohon maaf kalau tidak berkenan, ya saya minta maaf. Saya akan kasih kuis ya. Dimulai dari yang hadiah paling ringan dulu. Telur ayam kalau 10 kilo berapa nih? 30. Oke. Telur ayam 10 kilo. Pindah Mas. Oke, kalau gitu sekarang hadiah pertama telur ayam setengah kilo dulu. Larang. Telur ayam setengah kilo seharga 150.000. Ketentuannya begini, bisa menjawab, lalu nanti yang betul lalu gini, memberikan nomor rekening pada HP saya nih, langsung WA. Nanti saya kirim sesuai dengan janji. Pertama, telur ayam setengah kilo senilai 150.000. 5 kilo, ya? 5 kilo. Oke. Yang pertama, pertanyaannya adalah berapa tinggi badan dari Pak Pendeta Harun? Ayo, buarin yang jawab. Ayo, siapa yang jawab? Ayo, 5 kilo seharga 150.000. Pak Harun saja Kak. Berapa tinggi badannya Pak Harun? Pak Harun nggak tahu ya. Ayo, siapa? 170. Nanti kalau nggak ada yang betul, yang paling mendekati itu yang juara. Oh iya Mas. Mas Jakon 152 ya. Oke, yang lain siapa? Yang paling dekat nanti betul. Oke Mbak, ada gitu Mbak. 159, catat gitu. Pak jangan ya Pak. 155, yang lain? 15 ya Pak. Pak ini Pak. 160. 160 Pak. 168. 165. 165. Oke, 163. Itu sudah cukup. Sekarang Pak Harun akan jumeneng memberikan jawab. Berapa Pak tinggi badan Pak Harun? Pak Harun apa Pak? Enak gitu ya. 158. Berarti yang paling dekat yang menjawab 159. Mbak? Ya, Mbak Cika tepuk tangan. Nanti Mbak Cika kirim nomor rekening ke HP-nya Pak Pur ya. 150. Oke, yang kedua. Yang kedua, pertanyaan gampang lagi. Ini beras sebanyak 7 kilo senilai 100.000 ya. Tak seneng betul. Beras 7 kilo senilai 100.000. Okay? Sekarang pertanyaannya adalah berapa berat badan dari Mas pemain kiper ini? Gampang tahu kok gampang. Yang paling dekat berat badan, sinten? Ngawur-ngawur apa kok? Siapa berat badan Mas Endi, berat badan Mas Endi siapa? 60. Oh bagus. 168.
Berat badan lho Pak. Berat badan lho Pak. Oh, bukan tinggi ya? Berat badan Pak, ulangi Pak. Aku 76, 60. 60 Pak. 76, 60 Mas. 65 Mas Yakub. 80. Baik. Sana atas. 74. Lain ya. Bu dari angkatan. Dan 70 tadi sudah. Belum ada lagi. Oke, Mas. 62. Ya, cukup ya. Kalau gitu silakan Mas. 67. Jadi yang paling betul yang mendekati 67 ya itu jawaban 68. Sini lagi. 65. 66. Pak betul betul Pak. 68 saya tadi. Pak Agus 68. Jadi jawaban yang betul 68 oleh Pak Agus. Oke. Sekarang yang ketiga adalah ini agak penting dan agak berat tapi hadiahnya lumayan ya. Hadiahnya adalah apa tadi? Bukan, yang sebelumnya tadi itu kompor gas senilai 250 ya. Nah, berat ya tambah diri. Kompor gas senilai 250 cepet-cepetan ya. Apa tema khotbah hari ini dan ayatnya di mana? Ibu yang merah. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Ayatnya? 1 Samuel 2 ayat 12. Nah, salah. Aduh ya Pak ya, Pak. Ya. Ya, oke. Ini terakhir nanti saya jadi pleroi Mas Pram ya, terakhir ya. Sekarang hadiahnya adalah kulkas senilai 500.000. Siap-siap ya. Siapa yang berani cerita ke depan memberikan pesan-pesan dari renungan kita malam ini cepet-cepetan. Siapa maju? 500.000 loh. Cepet-cepetan. Yang berani maju ke depan mendapatkan pesan apa lalu menyampaikan pesan apa, silakan. Kulkas senilai 500.000. Ya ampun, pegang tangan saya gitu. Ya ampun. Gak ada, aduh ya ampun 500.000 udah banyak. Ini juga boleh ya, pemain musik boleh. Ini sound singer juga boleh. Ayo. Gak ada. Masa gak ada? Waduh ya berarti khotbah saya sia-sia ya. Oh ya mari silakan. Ya baik, sampai dapat apa saja ceritakan ke teman-teman. Saya dapatnya Sebentar. Kalau gitu ini ada ketentuannya ya. Nanti kalau singkat tok ketentuannya kalau ceritanya itu dianggap sangat sederhana 300.000. Agak baik 400, baik banget 500. Yang menentukan Pak Harun. Iya saya. Saya dapatnya katanya Pak mari semangat seperti ini bukan hanya saat buka dan tutup tahun, tapi seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang digarisbawahi dan diatur selalu. Saya silakan bunyinya Pak Harun 300 atau 400 atau 500 Pak. Berarti masih ada 200.000 lagi. Oke, maaf kalau gitu. Sekarang pertanyaan saya adalah ini 100 ya, pulsa 100.000. Apa tema Natal nasional tahun ini? Cepetan. Main musik, sambil disingan. Oke, gini. Kasih kesembuhan. Mas Yuli betul nggak Mas? Oh, ulangi Mbak. Kali ini judulnya Mas Yuli. Ya 100.000. Oke. Nah, sekarang masih ada satu lagi ya. Satu lagi karena masih punya 100.000 ya. Sekarang pertanyaan terakhir adalah tema Natal tahun lalu apa ya?
Search di Google, cepet-cepetan. Oke, cepet-cepet 1 menit. 1. Itu, ini Mas siapa? Mas Gendut, Mas Putra, ayo. No. Bukan. Ayatnya di mana, Mas? Tema nasional tahun lalu, Mas. Oh, lupa ya. Ayo di Google cepet-cepetan. Pulsa 100.000. Oke, sambil menunggu jawaban Bapak Ibu, ketentuannya tadi nyebut nomor saya, atau saya dapat telur senilai sekian gitu, nanti saya akan transfer berdasarkan WA jenengan ya. Ada sahabat tadi saya lupa, maka jenengan yang langsung kirim pada saya. Oke, kalau begitu berarti tidak ada tidak ada yang jawab. Deal. Aku Dias. Oh, Mas Dias. Nah ini. Mana? Ini. Oh, Mas Dias ya, Mas. Mereka akan menamakan dia Immanuel, Tuhan beserta kita, Matius 1 ayat 23. Ya, teman-teman lengkap ya, 100.000. Matur nuwun. Terima kasih Mas Pram. Mohon maaf kalau saya ada yang tidak benar, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bapak Purwanto atas firman Tuhannya dan bagi-bagi rezeki ya kepada jemaat di Kusuling, khususnya yang datang kloter kedua ya. Ya, puji Tuhan, tidak sia-sia yang datang kloter kedua. Nanti juga ada tugas yang sudah saya siapkan, tapi sebelumnya kita akan menginjak ke acara pengakuan iman BPI. Ini kita wajib untuk mengingat selalu pengakuan iman kita, ya gereja kita. Mohon bisa ditampilkan. Kita bagi berdiri, kita akan membaca bersama-sama, akan saya pimpin. Ya, dipandu oleh multimedia. Ya. Mari kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Kami percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam 1. 3. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. 4. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. 5. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 6. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 7. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. 8. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. 9. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. 10. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. 11. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama
bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. 12. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Itulah pengakuan iman kita yang harus kita senantiasa hayati dan kita jalankan. Selanjutnya kita akan mengambil undian 12. Nah, teknisnya adalah bahwa ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di kloter kedua ibadah tutup tahun, maka berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Ada 3 door prize yang disiapkan. Ya, ini daftar nama-namanya. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Tolong dicek ya, dicek apakah namanya ada. Yang belum, angkat-angkat yang ditambahkan multimedia. Untuk Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, coba. Terus ini masih slide pertama, slide kedua. Slide kedua. Ya Pak, tunggu deh, slide kedua. Ini slide kedua. Slide kedua, dicek namanya. Ya, mohon bisa membaca dan namanya sudah ada di sini. Pemain musik sudah masuk. Pak Alta, Bapak Ibu Yanto nanti tunggu dulu. Masih 3 slide, ada 3 slide. Lalu slide berikutnya. Slide berikutnya. Ada lagi, masih ada. Slide berikutnya. 67 sudah terasa. Saya kirim tadi, yang tadi. Kloter kedua. 67, sudah sampai 67 ya? Nah, barangkali ada yang melewatkan, monggo bisa tunjuk tangan. Belum saya tunjukkan. Oh, Ibu Surina, multimedia Pak Mas Tampan. Tambahin 68, Ibu Surina. Siapa lagi? Halo, tunjuk tangan. Yang belum, Ibu Surina. Nomor 68. Ya, Kusiko Messi. Ada, tadi tak catat di situ. Nomornya berapa ya? Ada Bu, ada tadi saya. Sudah yang slide kedua. Ini ada 3 slide. Oh, 2 slide ya. Ya, ini Bu Eri masuk. Bu Eri. Pak Yakub belum berarti kok enggak tunjuk tangan Pak Yakub. Tambahi Pak Yakub. Ya, ada lagi. Bu Kusri ini tadi saya ngetik Bu Kusri ini ada. Ya, Bu Kusri ini sudah Bu Kusri ini nomor 50. Ya, ingat-ingat nomornya. Nanti kalau keluar nomornya sudah berarti Mbak Tabita, saya minta tolong ya untuk yang mengambil undian Dolpres ini. Kalau tadi Pak Harun, sekarang Ibu Harun. 3 nomor Bu, 3 nomor, 3 undian. Bu Harun, Bapak Ibu mengambil undian 3 undian. Ya, karena hadiahnya cuma 3 ya. 3 nomor. Ya, langsung saksikan saya 3. Ya, terima kasih Bu. Oke, ya. 3 nomor undian 12 sudah ada di tangan saya. Ini berarti 3 yang beruntung yang akan mendapatkan 12 dari panitia. Saya baca
diadakan untuk hadiah yang ketiga dulu. Nah, nanti minta tolong Mbak Yaya. Nah, nanti hadiahnya ya yang pojok itu, ya itu nomor 3. Oke, siap-siap ya. Ini hadiah ketiga, nomor 36. Siapakah dia? 36 Mas Prima. Silakan turun. Ya, nanti bersama-sama foto ya. Ya, turun dulu ya, silakan. Ya. Nanti Pak Alun yang menyerahkan. Kemudian undian yang hadiah 12 kedua, nomor kecil ya, yaitu nomor 5. Siapa dia? Oh, bagus. Agus nomor 5. Monggo Pak maju. Ya. Iya, hadiah nomor 1, hadiah terakhir. Yang kedua yang bawahnya, yang ini yang atas nomor 1 ya. Yang hadiah nomor 1, hadiah terakhir, nomor kecil lagi Bapak Ibu. 5 tambah 3 sama dengan 8. Jawab Bapak Paulus Agung. Mana Bapak Paulus Agung? Oke ya. Monggo Pak Arun berkenan menyerahkan hadiah dari juara apa? Hadiah ketiga dulu Mas Prima ya. Hadiah ketiga. Hadiah kedua ya Pak Agus. Dan hadiah pertama untuk Bapak Agung ya. Ya, Mbak Elsa tolong bentar. Ya. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Ya, terima kasih Bapak yang sudah beruntung membangun. Sebelum doa berkat, kita akan menyaksikan dan menyimak fakta gereja. Ya, ibadah buka tahun tanggal 2 Januari 2022. Kloter pertama jam 7 sampai jam 8 seperti biasa. Kloter kedua setengah 9 sampai jam setengah 10, dan kloter ketiga jam 5 sampai setengah 7. Dan disertai perjamuan kudus ya, membuat disiapkan. Hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 jam 10 sampai selesai diadakan Anjang Sana BBI perdana ya, diawali di rumah Ibu Iswanto ya di Karangguet. Diharap kehadirannya bagi ibu-ibu anggota BBI dan mungkin calon ibu yang boleh, monggo. Selanjutnya ada lagi? Sudah? Ada yang pertama kali hadir? Tadi Bapak? Ya, monggo Pak. Bisa diperkenalkan nama dan tempat tinggalnya, monggo. Keluarga ya, keluarga Bapak Ibu, monggo. Singkat saja nama dan nama rumah. Selamat malam buat saudara-saudari semua. Nama saya Donald Prayoga dan istri saya Christina Ana Yunusti. Saya baru pertama kali datang ke tempat ini. Terima kasih buat tempatnya, juga sudah memberikan kami hati untuk terbuka ya. Sebetulnya saya sama Mas Agung ya, Mas Paulus Agung, kita sudah lama kenal di Jakarta, sudah puluhan tahun. Terus kita ketemu kemarin, saya nggak sengaja ketemu dia lewat salah seorang teman yang lain. Jadi
Saya berterima kasih. Kalau tidak ada Mas Agung, saya nggak kenal sama istri saya. Ya, itu. Terima kasih, itu aja. Tempat tinggal saya sekarang di Kayuwangi ya, di daerah Mojo. Jadi saya sekarang sudah mutasi dari Jakarta ke sini. Ya mungkin jika ada kesempatan kita bisa ya ketemu lagi ya. Ya itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Prayoga dan istri atas kehadirannya, dan di ibadah-ibadah selanjutnya ditunggu kehadirannya. Ada lagi yang baru pertama kali? Yang di atas adakah? Oke, ya. Ya. Monggo Pak Ulun, silakan untuk menutup doa kita. Mari kita akan sama-sama berdiri, kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini, dan kita percaya Tuhan juga akan senantiasa menyertai dan memberkati di tahun 2022. Terima kasih Tuhan Allah yang baik dan setia kepada kami, yang telah memelihara kami, menyertai kami sepanjang tahun 2021 ini, sehingga kami boleh menikmati persekutuan di akhir tahun ini ya Tuhan, untuk sebentar memasuki tahun yang baru. Itu semuanya adalah anugerah yang daripada Tuhan. Sebab itulah kami belajar untuk mengasihi lebih lagi kepada-Mu ya Tuhan, sehingga di tahun 2022 nanti Tuhan, kami akan lebih lagi dalam kami mengiring Engkau, beribadah kepada-Mu, dan berbuat yang lebih banyak lagi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa ya Tuhan malam hari ini, pada kesempatan ini, untuk bangsa dan negara kami ini, Indonesia. Terima kasih Mbak, Engkau telah menempatkan kami di bangsa ini, dan kiranya Tuhan Engkau jadikan kami berkat bagi bangsa dan negara kami ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau akan menolong Bapak Presiden kami, Jokowi, Wakil Menteri, dan semua pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah, memberi hikmat, akal budi untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini Tuhan, untuk menuju pada bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang makmur dan adil dan aman. Engkau juga akan pakai jajaran keamanan, kepolisian, TNI, Engkau akan pakai sebagai alat-Mu untuk memberikan pengamanan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati seluruh rakyat Indonesia dengan kemakmuran ya Tuhan, dan kebebasan untuk kami boleh beribadah. Engkau akan berikan toleransi yang lebih lagi di tahun 2002 ya Tuhan, sehingga tidak ada permusuhan antar golongan, antar kelompok, antar agama atau suku atau etnis ya Tuhan, sehingga terjadi kerukunan di bangsa kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahwa Tuhan akan berikan persatuan bergandeng tangan untuk menjaring jiwa-jiwa, memenangkan bagi kerajaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Salatiga, Engkau berkati kota kami Salatiga ini, dan Tuhan akan memberkati Bapak Wali Kota dengan semua jajarannya ya Bapak. Kami berdoa untuk BKKS, supaya BKKS juga akan menjadi peran penting Tuhan, untuk membawa gereja-gereja ini boleh menjadi berkat bagi kota kami ini Indonesia ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja GPI Orayan Labora ini, Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati kami semuanya, sehingga gereja ini boleh ada pertumbuhan yang lebih lagi, sehingga boleh menjadi berkat dan bahkan menjadi teladan bagi gereja-gereja yang ada di Salatiga ya Bapak. Engkau akan memberkati baik di pusat maupun semua cabang-cabang yang ada, dan juga semua kelompok-kelompok sel, supaya ada pertumbuhan.
di tahun yang baru nanti. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan keluarga kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman marilah kita akan pulang bersama-sama dengan penyertaan daripada Tuhan dan berkat yang paling utama daripada Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus pada malam ini, besok, di tahun 2002 dan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita sekalian tinggal bersama dengan Dia dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. You